Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Randy Aditya Wahid, Parompong Rowlab, yang akan membahas seputar Parompong Rowlab. Mari kita ikuti videonya. Halo, saya Randy Aditya Wahid, saya founder Parompong Recycle and Waste Management. Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah material yang belum terpakai dan belum terrevitalisasi. Kenapa sih orang terbiasa banget buang sampah puntung rokok tuh begitu aja? Bahkan kalau kita nonton film Hollywood tuh kesannya itu gestur yang keren gitu. Dan waktu itu kita bilang, bagaimana jika puntung rokok ini kita buat jadi asbak, yang adalah fungsinya untuk nampung puntung rokoknya sendiri. Kenapa kita mau bikin kritik sebetulnya? Jadi hydrothermal itu dia punya 3 prinsip. Dia memanaskan hingga 200 derajat Celcius, dia menghancurkan dengan shredder, dan dia memberi pressure. Akibatnya, keluarlah satu produk yang bukan hanya homogen dan punya daya tahan yang baik, tapi yang keren dia steril. Jangan pernah bikin bisnis untuk monetize problem. Karena kalau kita monetize problem, persis. Kalau saya dapat uangnya dari sampah, saya akan takut sampah selesai. Saya dari awal prinsipnya adalah bikin bisnis untuk solve the problem. Wow, keren sekali. Jadi penasaran banget sebenarnya detail sampah menjadi material itu seperti apa, dan keren sekali sepertinya puntung rokok bisa menjadi bahan-bahan. Langsung saja selengkapnya dipaparkan oleh narasumber kita, Mas Randy. Silakan, Mas Randy, the floor is yours. Terima kasih banyak, Kak Monika. Terima kasih juga untuk Putri Bumi Indonesia 2021, semua sponsor dan dari Aldon TV yang sudah mengundang saya untuk sharing hari ini. Pada prinsipnya, disclaimer-nya adalah saya bukan yang paling mengerti dan yang paling tahu tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sampah Indonesia yang sangat kompleks. Tapi mungkin hari ini saya bisa share apa yang sudah kami lakukan di Parompong dan grup-grupnya, yang mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman yang sedang mengikuti karantina. Good luck, mudah-mudahan sehat selalu, dan juga teman-teman lain yang ikut menonton acara sore ini. Saya minta tolong untuk mulai di-share presentasinya ya. Terima kasih. Ya, Parompong Recycle and Waste Lab. Next. Parompong adalah nama desa di mana saya tinggal dan bekerja saat ini. Kami punya aims nih, kami punya mimpi untuk bisa bikin desa mandiri lestari kami sendiri di tahun 2022. Parompong adalah private research institute yang fokusnya ke waste to material. Apa itu waste to material? Sebelum ke sana kita harus cari tahu dulu apa itu waste dan kenapa waste nggak boleh ke landfill. Next. Waste to landfill. Kita mau cerita kenapa sih waste to landfill itu sesuatu yang harus kita hindari. Next. 3 bottom line sustainability, kayak tadi udah dijelaskan Kak Monica di introduction, yang saya kagum banget ya, kayaknya pertama kali orang bisa nyebut CV saya lengkap dalam satu nafas dan nggak terengah-engah kayak tadi. Keren banget. Jadi people planet profit adalah kita harus melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan, baik untuk sosial, dan bagus juga untuk ekonomi. Environmental, sosial, dan ekonomikalnya harus kita pikirkan. Next. Nah, di bisnis saya itu ada 3 perusahaan, PT Raisaka Amanah Widya Karya yang menjadi Parompong Rowlab, lalu ada PT Kontur Concrete Lab, dan ada PT Ralhouse Indonesia. Ketiga PT ini sebetulnya semuanya punya tujuan yang mendukung ke arah waste to material circular approach. Ketika sampah-sampah itu dikelola oleh Parompong, itu lalu dibuat menjadi komponen oleh Kontur. Dia bisa jadi tiling, dia bisa yang tadi kita ceritakan, dia jadi asbak, jadi outdoor furniture, dia bisa jadi keramik dinding, lalu dimanfaatkan untuk pembangunan rumah mikro yang namanya row house. Next. Hari ini sebelum saya bicara tentang
why-nya, lalu how-nya. Saya ingin kita fokus, maaf, sebelum kita bicara tentang what dan how, saya ingin kita fokus tentang why-nya dulu. Kenapa sih saya melakukan ini, dan mungkin kenapa juga teman-teman harus ikut memikirkannya. Jadi ada yang namanya Earth Overshoot Days yang jatuh di tanggal 29 Juli 2021. Artinya tanggal 30 Juli teman-teman kita sudah pakai jatahnya 2022. Next. Waktu pertama kali dibuat sistem perhitungan Earth Overshoot Days ini di tahun 1970-an, itu sebetulnya untuk memenuhi populasinya butuh satu bumi saja. Tapi dengan populasi yang ada sekarang hampir 8 miliar, kita butuh 1,7 bumi. Dan kalau teman-teman lihat di 2020 ketika pandemi mulai, kita sempat agak bagus ya. Lalu kita kembali lagi. 2021 itu hampir sama mirip seperti 2019. Berikutnya. Ini foto saya dan kakak saya di tahun 1987 dan foto anak saya dan anak kakak saya di tahun 2019. Apa yang ingin saya kasih lihat di sini sebetulnya adalah why-nya. Saya melakukan ini untuk anak saya karena saya percaya sustainability itu didefinisikan sebagai memenuhi kebutuhan kita hari ini tanpa mengambil haknya anak-anak kita. Ternyata air, tanah, udara, sumber daya yang kita konsumsi saat ini itu tuh milik anak-anak kita. Jadi harus kita pikirkan, kalau kita pinjam, ya sebaiknya kita kembalikan dengan bunga kalau bisa. Coba kita lihat apa yang terjadi waktu saya kecil sama anak saya kecil. Next. Ternyata teman-teman, waktu saya kecil itu tanggal 20 Desember, baru kita habis datanya. Dan ketika anak saya di umur yang sama dengan saya di foto itu, ternyata sudah 30 Juli, setengahnya. Berarti jangan-jangan cucu saya nanti seperempatnya sudah habis sumber daya. Cicit saya nanti seperdelapannya. Kebayang nggak teman-teman? Apa yang terjadi kalau tahun ini kita mulai sudah tidak ada sumber daya? Karena kita selalu ngambil ke depan. Berikutnya. Lalu katanya kalau kita hidup seperti orang Qatar, tanggal 10 Februari nih baru habis. Kalau kita hidup seperti orang Indonesia, katanya tanggal 19 Desember. Kayak waktu saya kecil dulu. Tapi apa iya seperti itu? Coba kita lihat. Next. Karena kita tahu cara rumah tangga Indonesia memperlakukan sampah ya seperti ini. Rata-rata ya itu urusannya petugas sampah, bukan beban pikiran saya. Dan kalau teman-teman di desa, seperti desa saya di Parompong, yang dalam bahasa Sunda artinya kosong melompong, kosong sama sekali, cuman ada 3 pola pembuangan sampah. Dibakar, ditimbun, dan dibuang sembarangan. Ditimbun membuat dia jadi ada mikroplastik yang masuk ke air, sumber air dan makanan kita mungkin. Dibakar sudah tidak boleh sekarang, ilegal sebetulnya. Lalu dibuang sembarangan begitu saja. Itu yang harus kita pikirkan, sehingga ada 77.000 lebih desa di seluruh Indonesia yang semuanya tidak punya sistem pengelolaan sampah. Dan Parompong sebetulnya tujuannya karena ingin membuat desa untuk anak saya sendiri, saya juga harus mikirin desa-desa lain seperti apa. Berikutnya. Ini sesuatu yang harus kita sadari. 15 menit dari desa saya, lebih dari 15 tahun yang lalu, ada bencana terbesar kedua, bencana sampah terbesar kedua di dunia dari sisi korban. 147 orang meninggal begitu saja. Bayangkan sedang jam 2 subuh, kita sedang tidur dengan keluarga yang kita sayangi, tiba-tiba ada suara keras seperti bom, dan lalu gelap. Ada 2 desa yang tertimbun hari itu, dan itu bukan bencana alam. Itu bencana yang disebabkan karena kita terus-menerus membuang sampah dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama. Dan ketika sampah itu tercampur, di organik itu ada yang namanya pembentukan gas metan, dan gas metan itu eksplosif, makanya dia longsor waktu itu. Dan nomor 1, bencana sampah dari jumlah sampahnya itu terjadi di Lewi Gajah ini. Saya sekarang sudah share kurang lebih 15 menit, mungkin 10 menit, sudah ada 10,1 ton sampah yang dihasilkan di Bandung, tempat saya, karena di Bandung 1.600 ton sampah setiap hari. Berikutnya. Lalu 2010 kita sudah mulai sadar bahwa Indonesia ternyata pembuang plastik nomor 2 paling besar setelah Cina.
Dan di 2015 berikutnya, ada penelitian yang menyatakan bahwa, ada penelitian yang menyatakan bahwa kita ternyata memang dibandingkan dengan populasinya, jauh sekali meninggalkan negara-negara lain. Dan ini oleh Jana Jambak akhirnya mengubah semua yang terjadi di Indonesia, semua orang panik plastik waktu itu. Next, padahal sebetulnya 80% yang terjadi di laut itu karena kegagalan pengelolaan di tanah, di daratan. Karena kita tidak bisa mengolah dengan baik, lalu ya mereka terbuang ke laut begitu saja. Berikutnya. Tapi ada satu nih, runner up kita yang lain. Tadi kita pembuang sampah plastik kedua nomor 2 terbesar di dunia, dan kita juga adalah punya bencana sampah nomor 2 terbesar ya. Ternyata kita juga pembuang makanan nomor 2 terbesar, teman-teman. Di negara yang masih banyak orang yang belum makan ini, di negara yang mengimpor pakan ternak luar biasa besar, padahal sampah makanan bisa dijadikan pakan ternak. Dan yang sedih adalah di negara yang kita dari kecil diajarin ketika kamu makan, habisin nasinya. Kalau nggak, nasinya nangis. Tapi ternyata kita pembuang makanan nomor 2 terbesar. Ada 3 prestasi Indonesia yang tidak ingin saya tinggalkan ke anak saya. Dan saya juga berharap teman-teman sepakat bahwa ini nggak bisa kita biarkan. Ada yang salah dengan cara kita. Next. 2018 semua bicara tentang plastik. Puncak-puncaknya membahas plastik. Teman-teman kalau lihat Instagramnya kami di parong.com, kita nggak pernah share hal-hal seperti ini karena saya tidak ingin orang berbuat baik karena ditakut-takuti oleh sesuatu. Misalnya orang sholat ke vihara, ke gereja, mereka ke kuil, karena mereka takut akan neraka misalnya. Oke, 1-2 hari mereka akan ingat, tapi setelah itu tidak. Yang harus kita kasih adalah harapan bagaimana jika di 2050 bukannya ikan yang banyak sekali, tapi plastik yang banyak sekali katanya. Di 2050 itu ada ramalan plastik akan lebih banyak daripada ikan. Tapi saya ingin mengganti, bagaimana jika 2050 kita punya harapan yang lebih baik, yang akan saya share di akhir presentasi saya berikutnya. Ternyata pas kita cek di laut, sampah nomor 1 tuh bukan plastik, teman-teman, bukan kantong kresek atau PET botol, tapi adalah selulosa asetat sintetik yang namanya puntung rokok. Nah, dari situ Parompong akhirnya fokus sejak 2017 kita mencoba menyelesaikan masalah yang mungkin belum diselesaikan sama teman-teman lain. Banyak sekali yang ngurusin organik, banyak sekali yang ngurusin plastik, tapi bagaimana dengan popok? Bagaimana dengan puntung? Bagaimana dengan tisu basah? Bagaimana dengan pembalut yang katanya 28 ton terbuang setiap hari di Indonesia saja? Kalau itu berakhir terurai menjadi mikroplastik lalu masuk ke makanan dan minuman yang kita konsumsi, sudah ada risetnya yang menyatakan bisa menyebabkan karsinogen, penyebab kanker. Jadi bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita nanti? Berikutnya, Parompong coba membuat inovasi dari 2019 kita mengumpulkan, lalu ketika pandemi kita melakukan pengolahan menggunakan hydrothermal sehingga dia menjadi proses yang hygiene dan bagus. Lalu kita dapat 3 input ternyata dari puntung rokok ini. Kita dapat liquid, cairannya yang bisa jadi pestisida alami, lalu kita dapat plastiknya yang bisa menjadi RDF atau refuse derived fuel, bisa menjadi bahan bakar, waste to energy, dan fibernya kita bisa pakai untuk produk kita, yang akhirnya dikembangkan menjadi produk-produk material bangunan yang sampai saat ini dikerjakan oleh Parompong, yang lalu dibuat menjadi produk oleh Kontur Concrete Lab, seperti di slide berikutnya, next. Ini adalah produk-produk yang kita coba tawarkan. Proso ini memenangkan Indonesian Furniture Craft Award Best of the Best tahun 2020 waktu itu dari, kalau saya nggak salah, Kementerian Perindustrian. Dan produk kita salah satu yang paling laku. Proso Stool ini dibuat dari puntung rokok dan sangat digemari sama arsitek dan desainer. Dan kalau lihat di kafe-kafe di Bandung, Jakarta, Jogja itu sudah banyak yang pakai Proso. Maaf, yang pakai Nyalira. Ini nama kursinya Nyalira. Lalu pot juga karena pandemi semua orang bercocok tanam, pot yang kami buat dari puntung rokok juga punya nilai yang sangat tinggi dan sangat digemari, dan teman-teman juga bisa
menyadari bahwa ini sudah masuk industri, kita nggak lagi bikin kerajinan, tapi ini sudah ada di pasaran, kita produksi terus-menerus. Saat ini di Kontur kita sudah 85% produk kita menggunakan puntung rokok. Kita udah nggak lagi pakai fiber sintetik yang selama ini kita impor dari luar, harganya tinggi, kadang-kadang mengganggu COGS, ternyata bisa kita dapat dari sampah yang ada di sekitar kita, yang adalah puntung rokok. Yang ternyata terbuang setiap hari 4,6 miliar puntung rokok di Indonesia saja. Berikutnya. Lalu 2021, kami launching campaign tentang masker. Sebetulnya kami sudah bisa mengerjakan dari 2020, tapi kami riset terus-menerus sampai akhirnya kita tahu bahwa dalam 2 tahun pandemi ternyata ada 2,8 juta masker yang terbuang gitu saja per menit. Lalu kami coba olah, dan dia terpisah langsung secara otomatis berikutnya menjadi 2 output ini, dan ini sangat menarik. Yang pertama adalah fibernya. Ini selama ini karena saya agak gondrong ya, tapi mungkin tidak sepanjang teman-teman rambutnya. Saya suka pakai ini untuk dibikin jadi ikat rambut. Tapi ternyata di skala industri dia bisa menggantikan fiber. Synthetic fiber itu kita sudah bukan hanya dapat dari filter puntung rokok, tapi kita juga bisa dapat dari talinya. Yang seru ternyata masker ini PET, semacam plastik yang sebetulnya ketika kita proses kita dapat pengganti pasir, yang sebetulnya adalah sumber daya yang juga semakin lama semakin berkurang. Pantai-pantai di Indonesia semakin lama semakin dekat loh, semakin hilang loh teman-teman. Karena pembangunan di mana-mana ngambilin dari pantai-pantai kita, dan produk kami saat ini sudah 100% tidak pakai pasir. Berikutnya. Oh, ini agak error tapi nggak apa-apa. Teman-teman kalau buka porong.com itu ada highlight yang namanya kresek kesadaran atau kesan kami membuat sistem di mana pengumpulan masker itu tidak terbuka sama sekali dari pertama kali dibuang sampai diproses untuk menjamin keamanan ketika pengiriman kurirnya maupun ketika tim kami mengolah. Jadi sekarang puntung maupun masker sudah mulai bisa dikoleksi dan dikirimkan ke Parongpong via kresek kesadaran ini yang bekerjasama dengan FOWare dan Muscoliot Business. Kemarin kami launching di Asta dan juga sudah melakukan beberapa kali pendekatan bersama dengan KLHK untuk bisa mengelola masker non-medis dari masyarakat. Berikutnya. Lalu kami jadi berpikir, kalau kamu bisa buat material ini menjadi material bangunan yang bisa dibangun secara industri, jangan-jangan kita bisa bikin rumah dari sana. Berikutnya. Masuklah kita ke waste to material. Karena saya arsitek, saya berusaha menyelesaikan masalah sampah yang sangat kompleks ini dengan cara yang saya tahu. Yang paling saya tahu adalah dari arsitektur, sehingga saya ngerasa nanti teman-teman yang hadir hari ini pasti punya skill masing-masing. Kalau ingin menyelesaikan masalahnya juga, kita lihat saja apa sih yang paling kita jago, yang paling kita suka, membantu orang banyak dan menghasilkan uang. Itu namanya ikigai, dan kalau teman-teman sudah ketemu ikigainya, you can do everything. Bahkan residual, sampah yang selama ini dianggap tidak bisa diapa-apakan, ada 3 tipe sampah ya teman-teman, bisa dikompos, bisa didaur ulang, sama residual. Selama ini residual dianggap tidak bisa diapa-apakan. Parongpong mengubah paradigma itu dan menunjukkan bahwa bukan hanya bisa menjadi material, tapi juga jadi produk. Dan dari produk bisa jadi sesuatu yang mungkin bertahan lebih lama dari umur kita, yang adalah bangunan. Next. Jangan-jangan micro house itu new normalnya loh untuk sustainable future. Pertanyaan ini yang muncul ketika kita berpikir sampah-sampah ini nanti mau dikemanakan. Popok-popok anak saya, nanti ketika dia sudah dewasa dia bisa bilang sama teman-temannya, saya ikut ngebangun loh rumah ini. Kenapa? Karena dibangun dari popok-popok saya. Ayo kita lihat row house. Next. Row house menarik sekali karena dengan prinsip bisa membangun rumah dari bahan dari daur ulang, kita membuat sistem yang bukan hanya cepat sekali dibangun. Proyek terakhir kami di Gorontalo kami bangun hanya dalam 10 hari, dan dia ringan, environmental impact-nya rendah. Dan ternyata dengan hidup di rumah yang kecil kita punya kehidupan yang lebih besar ternyata, karena kita jadi fokus sama apa yang kita ingin lakukan, bukan sibuk ngepel rumah yang besar sekali. Mungkin ngepel rumah ini 5 menit selesai, tapi kalau kita punya rumah gedung, lama sekali. Dan yang lebih jauh dari itu, carbon footprint yang kita hasilkan dengan rumah yang lebih kecil sebetulnya lebih baik. Dan ini sebetulnya awal dirancang untuk post disaster housing. Next.
Ternyata pembangunan properti itu menyumbangkan 23% polusi air, 50% climate change, dan 40% polusi udara, dan 40% polusi air. Saya sebagai arsitek ketika tahu hal ini, kaget sekali. Terus apa yang bisa saya lakukan? Padahal arsitektur adalah bread and butter saya, misalnya gitu. Next. Waste management Indonesia seperti ini, gitu. Banyak sekali yang terbuang ke TPA. Dan ini kan sistem yang sudah berjalan lama sekali. Kalau kita tidak bisa mengubah sistemnya, minimal kita mengubah kontribusi kita terhadap sistem itu. Itu yang saya lakukan dan saya yakin teman-teman juga bisa lakukan dengan cara dan skill masing-masing. Next. Lalu kita coba kumpulkan styrofoam yang waktu itu terbuang begitu saja ke sungai, terus saya tanya diri saya sendiri, kalau kita punya material yang butuh 450 tahun untuk terurai, saya jadikan bahan bangunan atau saya buang ke sungai? Berikutnya. Dan akhirnya kita bisa membangun, dan dari 2018 ini sudah berdiri, free maintenance, hampir tidak pernah kami apa-apakan, dan dia jadi rumah yang sangat menyenangkan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi 2021 dengan narasumber oleh Randy Aditya Wahid, Parompong Rowlab. Pengelolaan sampah menjadi konsen Parompong Rowlab, tentu menjadi inspirasi finalis Putri Bumi dalam pelestarian lingkungan.